Selamat pagi pemirsa, saya Dia Puspita sebagai pembawa acara akan menemani Anda pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 dan saya akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan dalam breaking news yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Pada kasus yang viral pada belakangan ini, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS, masih menjadi atau menuai sorotan masyarakat pada saat ini. Karena dari sejak awal kasus tersebut mencuat, ada banyak kejanggalan dan banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ada banyak sesuatu yang ditutupi oleh pihak kepolisian. Karena hal tersebut, masyarakat menuntut agar pihak kepolisian dan penegak hukum untuk menangani kasus tersebut secara terbuka. Lalu, selain dari kasus tersebut, ada banyak lagi kasus di Indonesia yang belum tuntas atau penegakan hukumnya tidak sesuai, yang masih banyak pro dan kontra dari masyarakat. Lalu, bagaimana penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia dan bagaimana pendapat masyarakat atas hal tersebut? Dan karena itu saya telah terhubung dengan rekan saya yang telah berada di tempat perkara dan telah bersama narasumbernya, yaitu Radi Laihan. Dipersilakan untuk saudara Radi. Baiklah, kita penegakan hukum itu selalu ditanyakan kepada narasumber yang berbasis institut hukum. Namun, apakah kita pernah mendengar pendapat dari institut pendidikan? Jadi, ayo kita selidiki lebih lanjut. Berdasarkan dari paling saya yang sebenarnya kan itu penegak hukumnya, kalau penegak hukumnya sesuai dengan yang berlaku, ya tidak pandang dulu siapa yang bersalah, dia tetap melakukan kesalahan sesuai dengan hukumnya yang berlaku di Indonesia. Misalkan dia bermasalah dari saksi dan salahnya itu tetap dihukum sesuai dengan beberapa misalkan pembunuhan berencana misalkan. Jadi bukan bisa dihukum mati ataupun seumur hidup sesuai dengan apakah penegakan hukum di Indonesia ini sudah bisa dibilang perlu peningkatan lagi? Sepertinya perlu peningkatan lagi karena di penegak hukumnya, ya penegak hukum itu kan ada jaksa, hakim, pengacara, sama polisi, ya itu seharusnya institusi hukum harusnya itu melakukan atau bekerja sesuai dengan caranya atau sesuai dengan fungsinya, tidak kandang bulu ataupun apa karena dia ada jabatan ada apa jadi dia tidak dihukum ataupun hukumannya berkurang tidak sesuai dengan undang-undang yang dia lakukan. Terima kasih untuk saudara Radi dan selanjutnya saya juga terhubung dengan rekan saya yaitu Rizky Putri. Dipersilakan untuk Rizky. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Rizky Putri Amalia. Di sini saya sedang berada dengan Ibu Hanif. Apakah Ibu mengetahui kasus Brigadir J dan Oknum Sambo? Apa pendapat Ibu mengenai kasus Brigadir J dan Oknum Sambo yang tidak kunjung? Bagi saya untuk keluarga korban itu sungguh kasihan karena belum mendapatkan keadilan untuk almarhum Brigadir J ini. Seharusnya itu penegak hukum itu lebih tegas kembali, kemudian lebih solid untuk membentuk suatu upaya agar Brigadir J ini mendapatkan keadilan. Karena sampai saat ini Brigadir J ini menurut saya belum mendapatkan keadilan. Terkait kasus Brigadir J dan Oknum Sambo, menurut Ibu, apakah penegakan hukum di Indonesia ini sudah tegas? Kalau menurut Ibu sebenarnya belum terlalu tegas, karena mungkin karena si pelaku ini seorang jenderal, jadi masih kurang penegakan hukum. Kemudian juga karena banyak bukti-bukti yang hilang, jadinya sulit untuk membuktikan, kemudian memberikan kejelasan terkait persoalan tersebut. Jadinya
sampai sekarang tuh penegakan hukum itu belum terlalu baik menurutku. Apa harapan ibu untuk kedepannya terhadap penegakan hukum di Indonesia ini? Kalau harapan dari ibu, semoga penegak hukum, struktur penegak hukum itu lebih solid lagi, lebih terorganisir lagi, kemudian lebih saling berkomunikasi dengan baik, kemudian tidak melihat pangkat jabatan agar penegakan hukum di Indonesia ini lebih adil lagi. Terima kasih Bu Hani. Baiklah, sekian wawancara dari saya bersama narasumber saya, Ibu Hani. Saya Siti Amalia mohon pamit undur diri. Kembali ke studio. Dari berbagai macam kasus di Indonesia dapat kita ketahui betapa hukum sering membuat korban terjungkir. Alih-alih melindungi mereka yang teraniaya, Undang-Undang ITE kerap dipakai yang berkuasa. Digunakan untuk membungkam keluh dan kebenaran. Kritik bisa didakwa sebagai fitnah dan pencemaran. Publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang. Kritik bisa didakwa sebagai fitnah dan pencemaran. Hukum akhirnya sibuk untuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum secara pasca reformasi yang paling jahil. Pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakannya. Celakalah mereka-mereka yang tidak memiliki daya, jika diam diinjak dan bersuara masuk penjara. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Dia Puspita sebagai pembawa acara dalam acara Breaking News pada pagi hari ini mengucapkan sampai jumpa dan selamat pagi.